Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai regresi logistik. Jadi, bagaimana cara olah data dengan regresi logistik. Sebelum kita mulai lebih lanjut untuk cara-cara mengolah data dengan regresi logistik, alangkah baiknya kita tahu dulu regresi logistik itu apa. Nah, regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least square atau OLS regression. Nah, perbedaannya pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Asumsi regresi logistik. Di sini, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality atau asumsi bersifat normal. Jadi, tidak perlu ya ada tes normalitas. Kemudian asumsi homoskedastisitas juga tidak diperlukan, jadi nggak perlu kita uji heteroskedastisitas. Kemudian, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Kemudian, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Jadi, maksudnya adalah biasanya kalau di OLS kita akan cenderung susah interpretasi atau susah dalam menemukan model yang memenuhi semua asumsi klasiknya karena ada perbedaan satuan di dalam variabel-variabelnya sehingga untuk OLS biasanya kan harus variabelnya seragam gitu ya, misal persentase semua kayak gitu untuk memudahkan dalam interpretasi atau untuk memudahkan dalam memenuhi asumsi klasik. Kemudian, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Kemudian, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor. Nah, ini ya syarat dari regresi logistik harus sampelnya besar, minimalnya adalah 50 sampel. Kemudian, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Oke, kita langsung mulai dengan contoh ini ya, contoh soalnya. Jadi di sini saya punya data tiga jenis. Yang pertama jenis moda transportasi sebagai variabel Y, kemudian jenis kelamin sebagai variabel X1, dan kepemilikan motor sebagai variabel X2. Di sini jenis moda, kemudian jenis kelamin, dan kepemilikan motor merupakan variabel dikotomi, di mana ini kodenya ada dua, 0 dan 1. 0 untuk jenis moda ini termasuk kendaraan pribadi, kemudian kode 1 itu kendaraan umum, kemudian jenis kelamin ini 0 laki-laki, 1 perempuan, kemudian kepemilikan sepeda motor, kode 0 tidak memiliki sepeda motor, kode 1 adalah memiliki sepeda motor. Jadi penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh jenis kelamin dan kepemilikan sepeda motor terhadap jenis moda transportasi yang digunakan oleh mahasiswa. Oke, kita langsung mulai saja ya. Cara mengolah regresi logistik yang pertama menggunakan SPSS. Oke, kita langsung mulai saja ya cara mengolah data dengan SPSS. Yang pertama, klik dua kali di New Dataset. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita kan tadi sudah mempunyai file dari Excel ya. Jadi kita import file tersebut. File, kemudian import data, pilih Excel. Kemudian tadi nama datanya adalah reclog. Saya namai reclog, jadi klik reclog, kemudian open. Nah, sekarang
kan kita tahu tadi variabel-variabel kita adalah kategorik ya. Di sini ada dua kategori untuk jenis modal, jenis kelamin dan kepemilikan motor juga masing-masing dua kategori. Di SPSS kita bisa menjelaskan kode satu itu apa, kode 0 itu apa. Jadi di value di sini diklik. Nah, di sini kita tulis 0. Nolnya apa untuk jenis modal? Tadi kan klik yang di jenis modal. Nolnya adalah kendaraan umum, kendaraan umum. Kemudian klik add. Nah, satu adalah kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Nah, kemudian klik add. Nah, kalau teman-teman ada mungkin salah ketik atau kayak mana, kita bisa pilih yang mana yang ingin diperbaiki ya. Misal yang kendaraan pribadi diklik, kemudian di sini diganti, misal V-nya maunya besar. Nah, kemudian klik check. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk jenis kelamin dan kepemilikan motor. Jenis kelamin kode 0-nya tadi adalah laki-laki, kemudian X, kode satunya adalah perempuan. Kemudian X, dan OK. Kemudian untuk kepemilikan motor, kode satunya adalah, kode 0-nya adalah tidak memiliki sepeda motor. Kemudian X, kode satunya adalah memiliki sepeda motor. Dan OS. Dan oke. Nah, oke ya. Selanjutnya kita untuk regresi logistik, klik Analyze. Nah, Analyze. Selanjutnya ini ada banyak ya. Ada banyak ini menu. Untuk regresi logistik, kita pilih yang regression. Kemudian pilih yang binary logistik. Nah, nanti muncul ini. Jadi kita masukkan variabel dependennya apa, Y-nya apa. Nah, tadi penelitian saya Y-nya adalah jenis moda. Diklik di sini, kemudian di tanda panah ini diklik. Nah, selanjutnya X-nya adalah dua-duanya ini masuk X. Ini kita klik, terus kita klik dua-duanya. Klik satu-satu juga boleh kayak gini. Satu dipanah ke sini. Kemudian kepemilikan motor dipanah ke sini juga bisa. Selanjutnya, ini kan karena jenis kelamin dan kepemilikan motor ini merupakan data kategorikal ya, jadi 1-0, maka kita harus klik kategorikal. Nah, di sini masukkan masing-masing gitu ke sini. Nah, kepemilikan motor juga masukkan ke sini. Kemudian untuk indikator yang jadi referensi yang mana? Kan 01 gitu, referensinya kan biasanya yang 0 ya. Nah, 0 kan lebih pertama daripada 1, jadi yang first. Nah, kemudian change, kemudian kepemilikan motor, diklik first, kemudian change. Jangan lupa ya klik change, kalau nggak diklik change nanti nggak terubah itu referensinya. Klik, selanjutnya continue. Selanjutnya kita pilih ini, menu save. Kita pilih yang probabilitas. Kemudian residualnya bisa logit. Kemudian di sini continue. Kemudian untuk option, kita pilih Hosmer Limit Show Goodness of It. Kemudian continue. Jadi ya, ulangi kalau yang save, kita pilih probabilitas, terus logit, residualnya. Kemudian yang option cukup pilih yang Hosmer Limit Show Goodness of It. Oke, selanjutnya kita oke. Nah, ini adalah hasil dari regresi logistiknya. Nggak semua ini kan ada banyak ya, nanti ke bawah-bawah gini ada banyak hasilnya. Nggak semuanya perlu kita pakai, yang kita pakai hanya beberapa saja. Nah, yang bisa kita pakai adalah yang pertama adalah ini
omnibus test of model koefisien. Jadi ini omnibus test of model koefisien ini melihat signifikansi dari seluruh variabel dalam mempengaruhi variabel dependennya. Jadi ini merupakan uji simultannya ya. Jadi apakah seluruh variabel X berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Ini pakai yang omnibus test of model coefficient. Selanjutnya yang ini model summary ini adalah R square-nya ya. R square-nya ini ada dua jenis, Koch and Snell R square, ada juga Nagelke R square. Kemudian ada goodness of fit. Kita goodness of fit-nya pakai Hosmer and Lemeshow. Di sini untuk melihat apakah model yang kita buat itu sudah fit. Tuh. Selanjutnya untuk uji parsialnya, untuk melihat bagaimana sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ini kita scroll ke bawah, dapat ini. Nah, ini merupakan koefisiennya. Koefisien dari masing-masing variabel X, jenis kelamin, kepemilikan motor, dan ini adalah signifikansi atau p-value dari masing-masing variabel X. Oke, untuk pembahasan masing-masing ujinya kita tunda dulu nanti. Selanjutnya saya akan lanjut untuk melakukan regresi logistik di aplikasi lain, yaitu Evius. Nah, setelah kita udah analisis tadi backlog pakai SPSS, kita bisa menyimpan ini ya, variabel-variabel yang udah kita kopikan ke Evius disimpan. Tapi ininya nggak perlu nih. Yang terakhir ini kita hapus aja, diklik, klik kanan, kemudian clear. Nah, udah. Jadi ini bisa jadi database kita ya. Jadi kita punya database di Excel, ada juga ini database di SPSS. Ini kalau simpan, klik file, save as. Nah, kita mau simpan di mana nih? Saya mau di sinilah data backlog-nya. Saya mau mengganti nama ini ya. Tadi saya sudah coba regresi pakai ini, jadi saya mau menggantikan ini. Jadi kalau kalian mau itu simpan, tulis saja di sini misal apa data backlog, data backlog uji kayak gitu bisa juga. Tapi saya akan replace aja yang ini aja. Ini klik terus, kok nggak bisa? Nah, oke, klik save. Nah, karena udah ada ya, saya jadi replace. Kalau teman-teman nanti bikin baru aja ya. Yes, oke. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara olah data backlog dengan Evius. Yang pertama kita buka Evius, habis itu nih di close saja. Karena kita tadi udah punya database ya, baik di Excel maupun SPSS, kita pakai database itu aja. Kemudian klik File, terus Import, Import from File. Nah, di sini cari tadi disimpan di mana, saya akan memakai yang dari SPSS tadi. Ini, kemudian Open. Nah, ini kemudian oke. Ini finish. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena tadi data saya adalah data cross section, jadi bukan time series atau panel, maka di sini secara otomatis oleh Evius dibikin unstructured atau undate. Nah, kalau datanya panel nanti ganti beda lagi, di sini ada date panel. Kemudian ada juga nanti kalau misal datanya time series berarti yang date specified by date series. Nah, ini kita pilih yang unstructured. Kemudian finish, klik yes. Nah, di sini udah ada nih data yang kita masukkan tadi. Nah, caranya gimana untuk bikin regresinya? Kita pilih ini variabel y-nya tadi adalah jenis moda, variabel x-nya adalah kepemilikan motor. Jadi caranya adalah diklik di jenis moda, kemudian tekan kontrol, kemudian klik lagi di variabel x-nya. Nah, ini kontrolnya masih ditekan ya, terus klik X selanjutnya. Oke, kalau semua sudah dipilih variabel X dan Y-nya, kita klik kanan, kemudian open.
as equation. Nah, di sini ada kayak gini nih hasil persamaannya. Jadi ini kan ada konstanta. Konstanta biasanya kan diletakkan di depan variabel Y. Jadi kita pindah ke depan sini. Nih, jadi variabel Y, terus C, X1, X2 gitu ya. Nah, untuk melihat regresi logistik gimana? Jadi kita ganti di sininya dengan binary. Nah, ini binary choice. Nah, kita milih apa nih? Probit apa logit? Kita pilih logit aja. Selanjutnya oke. Nah, ini hasilnya. Hasil regresi logistik. Nah, di sini kita lihat koefisiennya nih. Koefisien dari masing-masing variabel X. Kemudian ini adalah probabilitas atau p-value dari masing-masing variabel X. Kemudian ini adalah uji simultannya ya, pakai probabilitas dari LR statistik. Kemudian setelah ini kita harus freeze dulu nih, biar nggak hilang nih apa hasil dari olah data kita. Freeze. Nah, nanti muncul di sini. Nah, freeze. Kemudian kalau misal mau di copy gimana? Copy ini ke Word kita atau mau di copy di Excel atau di Word boleh. Ini diklik di sini, terus Ctrl A, kemudian Ctrl C. Nah, di sini copy number as displayed aja ya. Terus di OK. Kemudian kita akan melakukan goodness of fit test. Gimana caranya? Caranya adalah klik view, kemudian dipilih goodness of fit test. Nah, di sini pilih predicted risk, kemudian yang di sini yang pilih yang distinct value. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya ya. Ini merupakan Kussmaer-Lemaître statistiknya, nilainya, nilai dari Kussmaer-Lemaître-nya, kemudian ini merupakan probabilitasnya. Jadi kalau ingin copy gimana caranya? Sama kayak tadi, ini diklik di sini, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C. Nah, ini udah di copy, oke, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi, coba olah dengan Stata. Oke, kalau sudah dibuka ini program Statanya, kita akan memakai database dari yang kita sudah simpan tadi, yang dari SPSS. Jadi diimport dulu ya filenya, klik File, kemudian Import, pilih SPSS Data. Tapi kalau kita mau pakai Excel yang tadi juga boleh, tapi saya lebih prefer ke SPSS karena di situ ada penjelasan kode 1 apa, kode 0 apa gitu ya. Nah, di sini kita pilih browse, kemudian cari ini datanya. Tadi data reclog. Kemudian open. Nah, ini oke. Nah, di sini sudah terlihat ya variabel-variabelnya udah masuk ke dalam aplikasi Stata. Nah, caranya gimana kalau kita mau meregresikan logistik di sini? Jadi kita klik yang di komen ini, diklik di sini, kemudian ketik logit. Terus pilih Y-nya, jenis moda, diklik 2 kali di sini, kemudian klik 2 kali lagi ke X-nya, kemudian klik 2 kali lagi ke X selanjutnya, kemudian enter. Nah, ini gampang kali kan, langsung keluar nih hasilnya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada uji simultannya ya. Jadi dari LRG square ini nilai statistiknya dan ini nilai p-value-nya. Kemudian di sini koefisien dari masing-masing X, ini merupakan p-value dari masing-masing X. Nah, di sini kita mau lihat goodness of fit test-nya gimana caranya. Di sini klik statistik, kemudian habis itu kita pilih yang binary outcomes, kemudian pilih yang paling bawah, post estimation. Di sini ada goodness of fit after logistic, logit, atau profit. Klik di sini. Nah, di sini ada banyak ya pilihannya. Kita mau pakai yang Kussmaer-Lemaître. Klik di sini,
Kemudian kita pilih yang Hosmer-Lemay Show. Nah, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari goodness of fit-nya. Jadi ini ada nilai statistik Hosmer-Lemay Show-nya, ini adalah probabilitasnya. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil olah data dari ketiga aplikasi tadi ya. Nah, yang pertama kita akan menginterpretasikan uji simultannya dulu. Gimana hasil dari uji simultan? Nah, uji simultan itu ada H0-nya adalah tidak ada satupun variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian H1-nya minimal ada satu variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jadi harapan kita adalah ya tolak H0 ya. Jadi harapan kita itu minimal ada satu variabel independen yang ternyata signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, kita sandingkan nih output dari ketiga aplikasi tadi. Yang pertama SPSS, ini ada Fuse, ada Stata. Nah, uji simultan kita bisa lihat dari itu nilai dari LRC square. Nah, untuk output SPSS bentuknya kayak gini nih, omnibus test of model coefficient. Kemudian untuk output Fuse ini ada di paling bawah untuk yang ini apa regresinya nanti di bawah hasil regresi nanti ada ini ya macam-macam ini nanti kita lihat yang LR statistik sama probabilitas LR statistik. Kemudian di output stata juga ada di paling atasnya di sebelum uh, koefisien masing-masing regresinya masing-masing X-nya nanti ada ini kayak gini. Jadi ini LRG square-nya. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata dari tiga aplikasi yang kita gunakan tadi, hasilnya sama nih. Jadi untuk statistiknya sama 17,12. Ini juga 17,12. Ini juga 17,12. Nah, untuk signifikansinya gimana? Sama ya, 0,000. Di sini juga 0,000. Di sini juga probabilitasnya 0,000. Nah, gimana cara interpretasinya? Kita bisa lihat dengan nilai LR sebesar ini 17,12 dan nilai p-value, dilihat dari sini ya, signifikansi, probabilitas nih. P-value kurang dari 0,5, kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,002 nih, 0,0002 berarti ini tolak H0 yang menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimal satu variabel independen yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi ada minimal satu variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Oke ya, jadi uji simultannya ini terpenuhi. Nah, selanjutnya ini ada uji parsial. Nah, uji parsial ini untuk melihat dari masing-masing variabel, apakah variabel X1 ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, atau dia H1-nya, apakah variabel X1 secara signifikan mempengaruhi variabel Y. Nah, kita sudah punya 3 output ya dari SPSS, Fuse, dan Stata. Nah, kita bisa lihat di sini jenis kelamin, kepemilikan motor, ini signifikansinya ini untuk yang SPSS. Untuk yang Fuse, kita lihat dari probabilitanya. Kemudian untuk yang output stata, kita lihat dari ini ya, probabilitas lebih besar dari Z. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata nilainya sama loh, kita lihat nih. Jenis kelamin di output SPSS signifikansinya 0,045. Di Fuse juga sama nih 0,045. Di Stata juga sama 0,045. Kemudian yang kepemilikan motor signifikansinya 0,003. Di sini di Fuse juga 0,0028. Ini dibulatkan jadi 0,003. Kemudian yang di sini Stata juga 0,003. Nah, interpretasinya gimana nih dari semua ini? Nah, ternyata
masing-masing variabel mempunyai nilai p-value kurang dari alfa 5%. Nah, kita bisa lihat ya, ini kan 0,045 kurang dari 0,05 ya, kemudian 0,003 juga kurang dari 0,05. Sehingga ini tolakan 0. Nolnya tadi apa? Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi ini ditolak. Nah, jadi yang benar adalah yang satunya ini. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, masing-masing variabel independen pada penelitian ini secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi ini bisa diartikan bahwa jenis kelamin ternyata secara signifikan mempengaruhi apa tadi? Jenis moda. Kemudian kepemilikan motor ternyata secara signifikan mempengaruhi jenis moda. Nah, untuk uji parsial ini kan kita hanya melihat, signifikansinya ya, kita lihat apakah signifikan berpengaruh atau enggak. Nah, untuk seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel X, kita bisa lihat dari odds ratio. Nah, di sini besaran pengaruh masing-masing variabel harus diinterpretasikan dengan nilai odds ratio. Output dari aplikasi adalah nilai koefisien, bukan nilai odds ratio. Nah, kita bisa lihat ya, ini outputnya ini koefisien nih. Jenis kelamin koefisiennya segini, kepemilikan motor koefisiennya segini. Sehingga karena ini bukan odds ratio, sementara untuk menginterpretasikannya kita butuh odds ratio, maka kita perlu menghitung odds ratio dengan rumus eksponensial dari koefisien masing-masing variabel ini. Jadi kita lihat ya, di sini output SPSS jenis kelamin koefisiennya minus 0,905. Nah, kemudian output Evius di sini juga jenis kelamin minus 0,905. Di stata, jenis kelamin koefisiennya juga 0,904 atau 9048 atau 905 gitu ya. Nah, ini sama ya nilai koefisiennya. Tapi kita nggak boleh nih serta-merta bilang kalau dia berpengaruh signifikan sebesar segini jenis kelamin minus 0,905. Nggak bisa. Beda ini antara regresi logistik dengan regresi linear ya. Dengan regresi linear biasa berganda maupun linear sederhana. Nah, yang kalau regresi linear kan bisa kita langsung interpretasikan. Kalau yang regresi logistik, kita harus membuat nilai odds ratio dari masing-masing koefisiennya. Nah, di sini untuk jenis kelamin, kita bikin eksponensial dari koefisiennya. Eksponensial dari minus 905 adalah 0,405. Kemudian kepemilikan motor ini eksponensial dari 1,395 sebesar 4,036. Nah, di sini interpretasinya gimana? Nah, interpretasi dari nilai ini adalah begini. Tadi Y-nya adalah jenis moda. Jadi jenis modanya ada moda pakai kendaraan pribadi dan juga ada pakai kendaraan umum. Jadi kita mau melihat kecenderungan dari masing-masing mahasiswa untuk menggunakan eee, kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Nah, untuk jenis kelamin ini nilainya adalah 0,405. Interpretasinya adalah jenis kelamin di sini yang nilai 1 adalah perempuan, nilai 0 adalah laki-laki. Nah, jadi kita karena kode satunya itu perempuan, maka kita menginterpretasikannya begini, kecenderungan perempuan untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi sebesar 0,405 kali dibandingkan dengan laki-laki. Jadi harus ada ini ya, dibandingkan dengan laki-laki, dibandingkan dengan referensinya apa. Jadi kalau misal, ternyata yang kode nolnya adalah perempuan, ya kita balik gitu. Jadi kecenderungan laki-laki untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi sebesar berapa kali dibandingkan dengan perempuan, begitu. Kemudian kepemilikan motor, kode satunya adalah memiliki sepeda motor, eee, kemudian kode nolnya adalah tidak memiliki motor. Nah, ini interpretasinya gimana? Kecenderungan mahasiswa
yang memiliki motor untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi sebesar 4,035 kali dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki motor. Begitu ya. Jadi ini kecenderungan bisa diganti dengan peluang ya. Peluang atau kecenderungan ini boleh. Jadi peluangnya berapa kali dibandingkan dengan yang itu referensinya. Jadi kalau ini referensinya adalah mahasiswa yang tidak memiliki motor, kayak gitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa di sini gimana caranya untuk melihat apa odds ratio dari masing-masing koefisien ini. Nah, kita bisa klik statistik, kemudian pilih binary outcome, kemudian pilih logistic regression. Nah, di sini pilih variabel Y-nya apa, jenis moda, kemudian variabel X-nya adalah jenis kelamin, dan kepemilikan motor. Oke, terus langsung oke. Nah, oke, ini langsung keluar ya nilai odds ratio nih. Ada tulisan odds ratio. Jadi gampang gitu, langsung keluar odds ratio tanpa perlu kita hitung eksponensial dari masing-masing variabel X. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita bisa langsung tanpa menghitung manual gitu ya, berapa nilai odds ratio dari masing-masing X1, X2, dan seterusnya. Kita bisa di Stata, kita bisa klik statistik, kemudian pilih binary outcomes, kemudian pilih logistic regression. Nah, di sini pilih variabel Y-nya, jenis moda, variabel X-nya kita pilih satu per satu, diklik. Di sini ada saya pilih jenis kelamin dan kepemilikan motor. Kemudian oke. Nah, di sini langsung keluar nih nilai odds ratio dari masing-masing variabel X. Ini dan ini kan. Nah, keluar semua. Nah, saya kopikan yang tadi dari Stata, saya copy ke sini hasilnya. Ini kita bisa bandingkan ya. Ternyata nilai odds ratio yang diperoleh dari Stata ini sama ya dengan yang kita hitung secara manual. Nah, ini untuk kepemilikan motor 4,036, untuk jenis kelamin 0,405. Nah, gampang kan kalau pakai Stata sebenarnya bisa langsung kita tanpa perlu hitung secara manual. Oke, selanjutnya kita lanjut ke goodness of fit test. Nah, goodness of fit test ini dipakai untuk menguji apakah model yang dihasilkan ini fit atau tidak. Dengan H0 adalah model fit, H1 model tidak fit. Nah, output dari SPSS, EVIUS, dan Stata ini sebagai berikut. Nah, SPSS kita bisa lihat di Hosmer and Lemieux test, seperti ini outputnya. Kemudian di EVIUS, tadi kita lihat ini hasilnya seperti ini. Ada HL statistiknya, kemudian probabilitas dari Q-square-nya. Kemudian untuk Stata, outputnya ada di sini. Nah, kita bisa lihat ya, nilai statistiknya sama nih, 0,477. Di EVIUS juga ada 0,477. Di Stata 0,48. Ini dibulatkan jadi 0,48 ya. Kemudian untuk signifikansi atau probabilitasnya ini 0,788. Nah, ini 0,788, ini 0,788. Nah, interpretasi dari goodness of fit test itu gimana sih? Jadi, nilai goodness of fit sebesar 0,477 dan nilai p-value lebih dari alfa 5%. Jadi, ini lebih dari alfa 5% ya, yaitu sebesar 0,788. Sehingga ini gagal tolak H0. Jadi, ini gagal ditolak. Jadi, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa model yang kita punya ternyata fit. Jadi model yang kita punya ternyata sudah memenuhi semua asumsi yang dibutuhkan dalam regresi logistik. Jadi untuk regresi logistik ini kelebihannya adalah kita nggak perlu repot-repot tes normalitas, tes hetero, seperti itu. Karena nggak dibutuhkan lagi di regresi logistik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengolah regresi logistik menggunakan RStudio.
Jadi kita buka RStudio-nya dulu ya. Setelah kita buka, kita bisa membuka file atau mengimport file dari yang tadi kita buat dari SPSS. Tadi kan ada database-nya ya. Dengan cara file, kemudian import database. Import dataset, kemudian pilih dari tadi SPSS. Kemudian kita klik browse. Pilih filenya. Saya filenya namanya data record. Oke, kemudian import. Nah, udah ya, kita keluar nih. Nah, kalau untuk uh, RStudio, sintak yang kita tulis itu ditulis di sini ya, di bawah sini. Setelah itu kita tuliskan head dalam kurung data kita tadi apa namanya? Kan tadi data saya namanya data backlog. Nah, ini udah muncul. Oke, kita enter. Nah, ini muncul data kita. Selanjutnya, ketik str dalam kurung nama data tadi yang dipanggil namanya data backlog. Enter. Nah, selanjutnya untuk kita melakukan regresi logistik, kita ketik logit, kemudian kurang dari, terus minus, nah, GLM, nah, dalam kurung, nah, masukkan nama Y-nya. Y-nya tadi adalah jenis moda. Jenis moda. Kemudian kita ketik ini yang kayak tanda apa sampai dengan kayak gini. Nah, ini tanda ini ada di sebelah huruf 1 ya. Di sebelah tanda ini ada di sebelah angka 1. Jadi kita klik shift terus yang di sebelah angka 1 kemudian muncul kayak gini. Nah, kita masukkan X1, X2-nya. X1-nya jenis kelamin. Kemudian ditambah apa? Ditambah kepemilikan motor. Nah, jadi ini Y-nya. Y, terus habis itu tanda yang kayak miring kayak gini, toeng gitu. Kemudian jenis kelamin, ini merupakan X, terus ditambah X2-nya apa. Kemudian, koma, data, sama dengan, nah ini pilih ini, datanya apakah tadi? Data backlog. Oke, kemudian koma, family, nah ini, kemudian ketik binomial. Dalam kurungnya kita isi link sama dengan, terus tanda petik, dan logit. Kemudian enter. Kemudian ketik library, nih, dalam kurung PSCL. Nah, nanti kalau pas di enter, setelah ini di enter ternyata ada warning kalau nggak bisa, berarti perlu diinstal dulu package-nya. Jadi, installnya gimana? Caranya dengan tools, install package. Di sini, terus ketik PSCL. Nah, ini. Terus install. Gitu. Nanti udah running, baru tulis ketik lagi nih, library dalam kurung PSCL. Kemudian enter. Habis itu kita ketik PR2 dalam kurung logit. Enter. Nah, selanjutnya kita mau lihat, ini kan harus dibandingkan dengan nilai C-square tabelnya, nilai dari G2-nya ini. Jadi diketik Q, C, nah ini dalam kurung 0,95,2. Kenapa 2? Karena di sini
Saya pakai X-nya adalah 2 ya, 2X, jadi 2, dan enter. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ternyata nilai apa, G2-nya ini lebih besar dari nilai ini, lebih besar dari nilai chi-square tabelnya. Jadi ini artinya adalah, model ini udah secara simultan nanti X-nya itu bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Karena dia di sini adalah, tolak H0 ya. Jadi secara simultan mempengaruhi Y, semua variabel X. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari regresinya kayak apa. Kita klik summary, dalam kurung, logic. Enter. Nah, kita scroll ke atas. Nah, ini hasilnya ya. Jadi jenis kelamin minus 0,9048, koefisiennya kepemilikan motor 1,3953. Ini p-value-nya nih. Nah, ini ada bintang, bintang 2. Bintang 1 ini maksudnya apa? Berarti dia signifikan pada alfa 5%. Jadi ini di bawah 5%. Kemudian bintang 2 maksudnya adalah dia signifikan dengan alfa 1%, karena ini di bawah angka 0,01. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat nilai dari odds rasionya gimana? Jadi kita ketikkan EXP dalam kurung COF dalam kurung model kita tadi namanya apa? Logit. Nah, kemudian enter. Nah, kita bisa lihat ya di sini hasilnya odds rasionya adalah sebesar segini. Jadi mari kita bandingkan ya dengan yang tadi yang kita sudah bikin di Fuse, Tata, dan SPSS. Nah, kita bisa lihat ya, ini setelah saya copy output dari RStudio. Ternyata hasilnya sama nih dengan output dari aplikasi lain. Untuk jenis kelamin, koefisiennya minus 0,9048, kemudian kepemilikan motor, koefisiennya adalah 1,3953. Kemudian untuk p-value-nya juga sama, jenis kelamin 0,045, ini juga 0,045. Untuk kepemilikan motor 0,003 ya, sama nih. Nah, untuk odds rasionya gimana? Odds rasio ini tadi hasil dari Stata, yang ini adalah hasil dari RStudio. Di sini kita bisa lihat ya, ternyata odds rasionya hasilnya adalah sama. Untuk jenis kelamin 0,404621, untuk kepemilikan motor 4,03606. Nah, gimana? Ternyata dari semua ini ya, dari semua aplikasi hasilnya sama, sama persis. Jadi tergantung teman-teman punya aplikasinya apa, yang dipunya di laptopnya masing-masing apa. Jadi bisa dipakai semua, dan itu tergantung teman-teman merasa lebih mudah memakai apa. Tapi ya kalau kelebihan dari Stata sama dari RStudio adalah Stata dan RStudio bisa menghitung odds rasionya langsung gitu. Sementara kalau output dari SPSS sama Fuse kita harus menghitung manual nilai dari odds rasionya dengan menghitung eksponensial dari nilai koefisien masing-masing X-nya. Oke, mungkin itu saja dulu ya penjelasan hari ini mengenai regresi logistik. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam melakukan penelitian terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.